Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibni Abdillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Anak-anakku yang Bapak banggakan, puji syukur alhamdulillahi rabbil alamin. Mari senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, yang mana untuk yang kesekian kalinya Allah masih berkenan memberikan rahmat dan nikmatnya kepada kita. Terlebih nikmat sehat, nikmat kesempatan, sehingga dalam kondisi pandemi corona seperti ini kita masih bisa mengikuti PJJ, pembelajaran jarak jauh, yang insya Allah pada pertemuan yang ke-6 ini akan membahas tentang sholat berjamaah dan sholat munfarid. Anak-anakku yang dirahmati oleh Allah, sebelum kita lanjutkan materi terlebih dahulu, mari kita tundukkan kepala, niatkan hati kita untuk mendapat ridho dari Allah dalam rangka thalabul ilmi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Kami ridho Allah subhanahu wa ta'ala sebagai Tuhanku, Islam sebagai agamaku, dan Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasulku. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berikanlah aku pengertian yang baik. Amin ya Rabbal Alamin. Anak-anakku yang Bapak sayangi dan Bapak banggakan, apa itu sholat berjamaah? Sholat berjamaah adalah sholat yang dilakukan bersama-sama, sekurang-kurangnya 2 orang, di mana satu menjadi imam dan yang lain menjadi makmum. Hukum sholat berjamaah yaitu sunnah muakkad, artinya sunnah tapi ditekankan. Kemudian kebaikan sholat berjamaah itu melebihi sholat sendirian sebanyak 27 derajat menurut hadis riwayat Bukhari Muslim. Anak-anakku yang Bapak banggakan, hukum sholat berjamaah menurut beberapa ulama, yang pertama sunnah muakkadah, sunnah tapi ditekankan. Yang kedua fardu kifayah, artinya kewajiban kolektif. Yang ketiga fardu ain, kewajiban individu. Dan yang terakhir adalah menjadi syarat sahnya sholat. Kemudian dalam sholat berjamaah ada yang harus menjadi imam, dan imam ini bukanlah orang sembarangan. Urutan yang paling berhak untuk menjadi imam, yang pertama bacaannya paling fasih, yang kedua paling faham ilmu fikih, yang ketiga paling mengerti ilmu sholat, yang keempat imam bukanlah seorang wanita kecuali makmumnya wanita. Kemudian syarat imam itu adalah sah sholatnya.
Yang keenam, diridhoi makmumnya. Yang ketujuh, merupakan imam sholat 5 waktu. Yang kedelapan, paling banyak hafalannya. Kemudian selain imam dalam sholat berjamaah ada yang disebut makmum. Makmum ini adalah orang yang sholat di belakang imam. Yang pertama, seorang makmum harus niat menjadi makmum. Yang kedua, posisinya tidak melewati imam. Yang ketiga, makmum juga harus tahu gerakan imam. Yang keempat, tidak terpisah dengan imam. Yang kelima, tidak tertinggal 2 gerakan rukun. Yang keenam, tidak mendahului imam. Yang ketujuh, ikut semua gerakan imam. Yang kedelapan, mengakui sahnya sholat imam. Anak-anakku yang Bapak banggakan, pembagian makmum. Yang pertama, makmum muwafiq. Siapa itu makmum muwafiq? Makmum yang terlambat datang mengikuti imam tetapi sempat membaca Al-Fatihah sebelum imam ruku, disebut makmum muwafiq. Kemudian yang kedua, ada makmum masbuk. Siapakah makmum masbuk? Makmum yang terlambat datang sementara imam sudah melakukan rukun sholat. Seperti penjelasan tadi, demikian juga bagan yang Bapak gambarkan, atau secara sederhananya adalah seperti ini, bahwa makmum dikatakan masbuk ketika tidak rukuk bersama imam. Makmum dikatakan muwafiq ketika rukuk bersama imam. Kalau dia tidak ikut bersama imam, berarti dia tertinggal rakaat. Apabila dia ikut rukuk bersama imam, dia mendapatkan rakaat. Anak-anakku yang dimuliakan oleh Allah, keutamaan sholat berjamaah. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sholat jamaah melebihi sholat sendirian dengan pahala 27 derajat. Kemudian Rasulullah bersabda dalam hadis riwayat Muslim dari Abdullah bin Umar, keutamaan sholat berjamaah itu melebihi sholat sendirian sejumlah 27 derajat. Banyak sekali filosofi tentang sholat berjamaah dalam membangun tim. Keutamaan sholat berjamaah. Ketentuan sholat berjamaah. Yang pertama, seorang imam tidak harus niat sebagai imam. Yang kedua, jamaah boleh beda jenis sholat. Yang ketiga, gerakan sholat harus sama. Yang keempat, jumlah rakaat tidak kurang dari imam. Yang kelima, sholat imam harus sah. Yang ketujuh, apabila ada seorang imam berjenis kelamin wanita, maka makmumnya harus wanita. Posisi imam dan makmum dalam sholat berjamaah. Tuh, apabila ada 2 orang laki-laki, ya, maka mereka boleh berdiri sejajar. Yang kedua, 3 orang laki-laki atau lebih, maka posisinya seperti gambar nomor 2. Kemudian apabila makmumnya 1 laki-laki dan 1 wanita,
seperti gambar nomor 3. Apabila makmumnya 2 laki-laki dan 1 wanita atau lebih, maka seperti gambar nomor 4. Kemudian apabila makmumnya 2 orang wanita, ya, maka dia berdiri sejajar. 3 orang wanita atau lebih, perhatikan. Kemudian yang ke-7, beberapa laki-laki dan wanita. Yang ke-8, bila ada anak-anak, posisinya dia di depan wanita tapi di belakang laki-laki dewasa. Anak-anakku, seperti gambar yang ada, inilah posisi makmum dalam sholat. Ya, posisi makmum dalam sholat. Kemudian urutan shaf, paling depan imam, kemudian yang garis kuning posisi makmum dewasa laki-laki, posisi makmum anak-anak laki-laki, posisi makmum anak-anak wanita, posisi makmum dewasa wanita. Kemudian dalam membentuk shaf, perhatikan ya, imam 1, 2, 3, 4, 5. Nah, terus kanan dulu baru kiri, kanan dulu baru kiri. Nah, setelah full di belakangnya dimulai dari tengah. Ambil kanan lagi, baru kiri, kanan lagi, baru kiri, kanan lagi, baru kiri, kanan lagi, baru kiri, terus sampai full. Nah, demikianlah dalam membentuk shaf atau barisan dalam sholat, ya. Imam paling depan, di belakangnya makmum, ya kan. Baru kanannya, baru kirinya, kanannya, kirinya, terus sampai full. Sendiri dalam shaf. Nah, maka nomor 15 mundur, ya kan? Iya, menjadi seperti itu. Jangan biarkan makmum di belakang sendirian. Kemudian sebelum sholat berjamaah dimulai, selayaknya imam memberikan peringatan kepada jamaah untuk membetulkan atau meluruskan barisan serta merapatkan barisan. Nah, anak-anakku yang Bapak sayangi dan Bapak banggakan, tertib shaf sholat berjamaah yang benar. Yang pertama, shaf atau barisan harus lurus dan rapat. Yang kedua, shaf depan sudah penuh. Yang ketiga, shaf berikutnya dimulai dari tengah. Yang keempat, urutan tertib shaf makmum seperti gambar petunjuk. Itu yang benar. Kemudian yang bawah itu adalah salah. Shaf tidak lurus dan tidak rapat. Shaf depan belum penuh sudah membuat shaf baru. Shaf berikutnya tidak dimulai dari tengah. Shafnya renggang atau terputus-putus, ini yang salah. Kemudian sholat yang bisa dikerjakan berjamaah, sholat fardu, subuh, duhur, asar, maghrib, dan isya. Kemudian sholat Jumat, sholat tarawih, Idul Fitri dan Idul Adha, sholat jenazah, sholat istisqa atau minta hujan, sholat gerhana baik bulan maupun matahari, serta sholat witir. Seseorang boleh tidak ikut sholat berjamaah apabila ada halangan atau halangan yang membolehkan seseorang boleh untuk meninggalkan sholat berjamaah. Yang pertama, hujan lebat. Yang kedua, angin topan atau udara sangat dingin. Yang ketiga, ketika makanan sudah terhidang dan perut terasa lapar. Jadi mendingan makan dulu tapi ingat sholat daripada kita sholat dulu tapi pada saat sholat kepikirannya cuma makanan dan makanan. Yang keempat, ingin buang air baik air besar maupun air kecil. Yang kelima, takut datangnya bahaya.
Yang keenam karena sakit. Yang ketujuh setelah memakan makanan bau pada mulut, contohnya jengkol, pete, dan lain sebagainya. Anak-anakku, berikut ada beberapa gambar tentang sholat berjamaah. Ya, ini sholat berjamaah. Ada banyak gambar tentang sholat berjamaah. Ini sholat di padang pasir. Ini sholat di TPA, sholat di Masjid Nabawi. Ini sholat di Masjidil Haram. Nah, ini sholat di halaman sekolah. Superhero aja sholat berjamaah. Laki-laki sholat di masjid. Hikmah sholat berjamaah: yang pertama, meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, menambah kekhusyuan dalam beribadah. Yang ketiga, pahala akan dilipat gandakan sampai 27 derajat. Yang keempat, melatih diri untuk disiplin. Yang kelima, memupuk semangat persaudaraan. Yang keenam, menyebarkan ajaran Islam di kalangan masyarakat. Hai anak-anakku, sudahkah kalian berjamaah? Alhamdulillah, sampai pada akhir materi. Anak-anakku, demikian materi sholat berjamaah yang Bapak sampaikan, semoga bermanfaat. Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.